Orang ini menemukan troli di bandara. Sederet kereta bagasi bisa didapatkan $25. Pasalnya, sebagian penumpang malas meninggalkannya pada posisi semula. Victor telah mengumpulkannya kembali ke lokasi lamanya dan membawa $75. Kemudian dia pergi ke toko hamburger untuk membeli hamburger. Dalam 2 hari ini di bandara, dia akhirnya berhasil makan. Victor mencicipi buah manis itu dan mulai mengumpulkan kereta bagasi yang ditinggalkan. Sibuk sepanjang sore juga terkumpul banyak. Kemudian tukarkan dengan porsi makanan yang lebih baik. Namun manajer di bandara melihat semuanya. Segera atur agar orang lain mengambil troli bagasi. Begitu saja, pohon uang Victor hilang. Tujuan manajer adalah ingin dia meninggalkan bandara sendiri, maka dia akan segera melanggar hukum. Lalu mereka akan menangkap dia. Saat ini, petugas pengantar makanan yang bekerja di bandara mengulurkan tangan untuk membantunya. Victor harus makan kue gratis. Sebelum datang ke Amerika, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia bisa seburuk ini. Victor baru saja tiba di Amerika beberapa hari yang lalu. Karena kecelakaan di negaranya, paspornya kehilangan keabsahan hukumnya. Pak, meja 6 menemukan masalah dengan paspor. Paspor Victor disita. Manajer segera mengatur agar dia menginap di bandara. Larang dia memasuki AS sampai negaranya mengakhiri perang. Pembentukan pemerintahan baru yang diakui atau ditangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Dia menerima pagar. Sampai saat itu dia akan dipanggil. Namun karena bahasanya yang tidak setuju, Victor sulit berbuat apapun. Uang negara dia kini hanya berupa kertas bekas. Di malam hari dia pergi ke ruang tunggu yang ditinggalkan. Dia mengeluarkan sekotak kacang. Di dalamnya bukan makanannya, tapi janji yang harus dia penuhi dalam perjalanan ini. Dia menggunakan 2 baris kursi untuk membuat tempat tidur. Begitulah cara dia tidur sepanjang malam. Jangan tembak. Keesokan harinya manajer melihat Victor mengenakan piyama, sehingga merusak citra bandara. Setelah dia mandi di toilet, dia pergi ke pusat permohonan visa. Tapi tanpa paspor tidak bisa mendapatkan visa. Victor langsung ditolak. Dan manajemen kembali ragu. Mengapa orang ini ada di sini? Dia juga meninggalkan Victor di ruang istirahat untuk membiarkan Victor pergi perlahan. Siapa sangka orang ini tidak akan menyerah. Mulai saat ini, permainan catur antara keduanya resmi dimulai. Setiap hal yang dia lakukan harus dilaporkan kepada saya. Apakah kau tidak ingin menangkapnya? Tidak, saya ingin dia masuk sendiri. Victor hanya melihat makanan di toko. Akhirnya harus menggunakan biskuit untuk membuat hamburger. Saat itu, manajernya muncul. Dia memberitahu Victor sebuah rahasia. Siang harinya, saat pergantian shift, satpam akan memberikan pengarahan. Mungkin ada 5 menit gratis. Kesempatan hanya sekali. Ini berarti ingin dia melarikan diri. Namun kenyataannya manajemen tidak bermaksud baik. Hanya ingin mencari alasan untuk menangkapnya. Polisi menerima instruksi untuk meninggalkan posisinya. Kebebasan tepat di depan. Victor lalu mencobanya. Seorang pramugari tiba-tiba muncul untuk menyelanya. Itu juga membuatnya sadar bahwa ada kamera bergerak. Dia pergi ke depan kamera akan mengikuti. Saya kira dia ingin lari atau tidak. Lari, jangan ragu lagi. Cepat pergi. Apa yang sedang kamu lakukan? Sudah, lari aja. Doa? Tidak, dia sedang mengikat tali sepatunya. Victor membenarkan ada seseorang yang mengikutinya. Tiba-tiba dia menoleh. Manajer itu bingung dan berbalik ke arah lain. Dia bersembunyi di sudut mati kamera yang semakin membingungkan manajer. Lalu tiba-tiba muncul lagi berbicara dengannya. Dia akan menunggu. Manajemen tidak berdaya. Bekerja selama 17 tahun, dia belum pernah menemui kasus seperti itu. Victor menemukan 2 buku di toko buku. Yang satu dalam bahasa Inggris dan yang lainnya adalah terjemahan dalam bahasa aslinya. Begitu saja, dia membandingkan dan belajar.
Lambat laun dia bisa memahami apa yang mereka katakan. Setiap hari dia pergi ke pusat dokumen. Menghadapi wajah familiar ini, saudari staf telah menyiapkan tanda. Dan suasana hati Victor sangat baik. Baginya, total ada 2 nilai. Peluang dia mendapatkan visa adalah 50%. Pengantar makanan yang bekerja di bandara selalu diam-diam menjaga gadis itu. Di malam hari dia kembali ke kamar yang ditinggalkan. Orang itu sudah lama menunggu di sini. Mari kita bicara. Dia ingin Victor menjadi kesepakatan. Kumpulkan semua informasi gadis visa. Kamu membantuku memenangkan hatinya, kamu tidak akan kelaparan. Sejak saat itu Victor mulai menjadi alat. Setiap hari dia bertanya pada gadis ini apa hobinya. Hingga suatu hari pagar Victor berbunyi. Dia pergi ke kantor di lantai atas. Manajer menemukan cara baginya untuk keluar dari sini, yaitu dengan mengajukan suaka. Dia hanya meminta Victor menjawab satu pertanyaan, dia akan bisa berangkat malam ini. Menurut Victor, hal itu tidak sesederhana itu. Namun ketika manajer mengajukan pertanyaan, apakah kamu sekarang takut dengan negaramu? Tidak, tidak. Manajer diam. Apakah orang ini punya masalah? Lalu jelaskan lagi dan lagi padanya. Harap dia bisa memahami sakit hati. Namun Victor tidak takut dengan tanah airnya. Sekalipun tempat itu dipenuhi bom. Ini rumahku, aku tidak takut dengan rumah. Sama seperti itu, dia kehilangan kesempatannya kali ini. Ada pembersih lantai di bandara. Setiap kali pembersihan selesai, orang dapat menikmati terpeleset dan terjatuh. Hari itu, seorang pramugari lengah dan terpeleset. Victor naik untuk membantunya berdiri. Sepatu hak tinggi gadis itu patah, hanya menyisakan badannya. Victor peduli untuk memberinya sesuatu. Ini adalah hadiah sepatu gratis. Dia pikir itu pertemuan yang menyenangkan. Siapa sangka kalau pramugari ini adalah bunga yang punya pemiliknya. Sampai suatu hari dia bertemu dengannya. Victor baru mengetahui kalau pria itu sudah menikah. Setiap hari dia terbang begitu banyak sehingga dia ingin bertemu dengannya di sini. Namun hari itu dia tidak muncul. Victor menyerahkan sapu tangan itu lagi padanya. Jadi, keduanya menikah. Amelia bertanya padanya apa yang harus dilakukan. Victor memperkenalkan dirinya sebagai seorang pembangun. Tapi sebelum dia terungkap, dia bangkit dan pergi. Amelia berinisiatif mengajaknya makan keluar. Dia menyukai gulungan daging Italia. Tapi bagaimana Victor bisa keluar? Dia harus menolak undangan ini. Hal ini membuat gadis itu berpikir Victor melihatnya sebagai wanita yang sewenang-wenang. Mungkin saya sudah gila. Tidak, aku hanya tidak ingin makan sendirian. Tanah, hati-hati. Begitu saja, gadis itu pergi. Agar lain kali kita bertemu, bisa mengundangnya makan malam. Victor ingin mencari pekerjaan di sini. Dia mencoba satu demi satu restoran. Di beberapa tempat, karena identitas Victor, dia menertawakannya. Beberapa tempat tidak membutuhkan dia. Hanya ada satu tempat yang ingin dia menunggu kabar. Menyuruhnya untuk meninggalkan nomor teleponnya. Victor harus menuliskan nomor telepon umum. Kemudian berikan kepada pemilik toko. Agar tidak ketinggalan panggilan, dia tetap menghidupkan teleponnya hingga malam. Akhirnya telepon berdering. Namun hasilnya segera ditentukan. Halo, Tuan Naversky. Benar, saya Victor Naversky. Siapa yang aku tanyakan? Saya dari toko Discovery, Cliff. Cliff. Halo, apa kabarmu? Baik. Apakah nyaman untuk berbicara sekarang? Iya, saya sudah menunggu seharian. Saya harus memberitahumu, kami sudah mempekerjakan seseorang. Bisakah kamu mencari tempat lain? Saya pergi ke kamar mandi. Baik. Oke, makasih. Oke. Sekembalinya Victor pergi ke tempat perbaikan. Ketika dia punya waktu luang, dia melakukan pekerjaan lamanya. Gunakan sepanjang malam untuk memperbaiki dinding. Dia dengan penuh semangat menikmati karyanya tanpa memperhatikan pekerja di belakangnya.
Orang ini menyadari bahwa bakat orang ini cukup bagus. Dalam sekejap mata, pekerjaannya selesai. Saya mengalah untuk pekerjaan, melakukannya selama 6,5 jam. Oke bos. Di malam hari dia menyadari bahwa petugas pengiriman telah meninggalkan peta untuknya. Victor pergi ke tempat rahasia orang ini. Itu pembersihnya. Ada juga petugas bagasi di sini. Staf kebersihan mengira Victor adalah mata-mata. Seluruh penyadapan telepon. Untuk menjernihkan kesalahpahaman, Victor harus melalui proyektor. Itu akan membuat orang tua itu merasa nyaman. Victor menjadi anggota di sini. Hari itu orang di atas datang untuk memeriksa. Jika tidak ada masalah, pengelola bisa dipromosikan menjadi ketua. Namun perhatian manajer beralih ke Victor. Gaji per jam saya $19. Bahkan lebih tinggi dari manajemen. Semua staf mulai bertaruh. Ingin lihat kapan Victor pergi. Manajer gak sabar ingin mengusirnya. Bawa dia masuk. Manajer membawa Victor ke kamar. Menghubungi banyak pihak yang menerima Victor, namun tidak ada satupun departemen yang mau menanganinya. Sekarang dia seperti kentang panas. Siang harinya penguji tiba. Manajer melewati pos pemeriksaan keamanan dan menemukan bahwa kenari yang dibawa penumpang bermasalah. Menggunakan palu untuk pecahkan, ternyata ada barang terlarang. Profesionalisme manajemen terungkap. Saat ini, kapten penjaga juga menariknya ke samping. Ada keadaan darurat di lantai atas. Seorang penumpang dengan suasana hati yang tidak stabil tidak ingin obat-obatan penyelamat nyawa ditahan. Karena kendala bahasa, manajer harus memanggil Victor untuk menerjemahkan. Victor meminta manajer memberinya tanda hijau. Dalam keadaan darurat, manajemen harus setuju. Victor segera berbicara bahasa Bulgaria. Mirip dengan bahasa Rusia penumpang. Suasana hati orang ini baru saja stabil. Manajer menyuruh orang ini untuk mendapat izin membawa obat. Setelah mengerti, orang ini mengeluarkan obat yang dibelinya. Ini adalah obat penyelamat nyawa ayahnya. Tapi manajemen tidak peduli dengan hal itu. Selama tidak ada izin tidak boleh simpan. Pria itu setelah mengetahui aturannya tidak tahu harus berbuat apa. Sampai dia memohon pada manajernya. Harap dia melanggar peraturan sekali ini. Tapi regulasi tetap aturan, manajemen juga tidak berdaya. Pria itu sangat tertekan, mencoba mengambil kesempatan terakhir untuk menyelamatkan hidupnya. Namun didorong ke tanah oleh polisi. Victor hanya berdiri di sana menyaksikan dia dibawa pergi. Tiba-tiba dia panggil manajer itu kembali. Beritahu manajernya bahwa obat ini untuk hewan. Peraturan membatasi dia untuk memberikan obat kepada ayahnya. Obat-obatan ini untuk hewan. Manajemen tahu Victor pasti sudah melihat aturannya. Dia ingin pria itu secara pribadi mengatakan bahwa obat itu untuk rusa. Victor segera menerjemahkan dan memberitahunya apa yang harus dia katakan. Orang ini tidak bereaksi sama sekali. Manajemen ingin cepat menyelesaikannya. Suruh petugas cepat bawa pergi. Rusa. Saya mohon, ini untuk rusa. Obat ini untuk digunakan rusa. Bayar dia obatnya. Sama seperti itu Victor menyelamatkan orang ini. Manajer itu marah dan menariknya ke samping. Kamu pikir saya harus mencari alasan untuk memenjarakanmu? Kunci kau di sini selama 5 tahun, oke. Anda adalah musuh saya, musuh utama Amerika. Nanti Anda akan mengerti mengapa masyarakat Krakosia mengantri panjang untuk membeli tisu toilet murah. Dan Paman Sam menggunakan tisu toilet yang mahal untuk menggosok pantatnya. Perbuatan heroik Victor telah ditambah garam oleh orang tua itu hingga menjadi pahlawan yang hebat. Keesokan harinya dia menyadari semua orang mengaguminya. Tanda pahlawan hadir di setiap toko. Masalah inspeksi manajemen tidak terlalu besar. Kepala suku kadang-kadang menyuruhnya untuk tidak terlalu keras. Harus fokus pada orang. Menjadi manusia berarti memiliki empati. Dan yang terbaik adalah mempelajarinya dari Victor. Manajemen kalah sejak awal. Dia berbalik dan memanggil Victor. Victor juga menyiapkan hadiah. Namun manajemen belum mau mengakhiri semuanya. Pertama-tama, selama dia di sini,
Victor tidak menyangka akan keluar. Sepertinya kau tidak suka ikan. Dengan bantuan teman-temannya, Victor mencari informasi tentang penerbangan Amelia. Mereka ingin membantunya menyelesaikan pertemuan yang sempurna. Saat Nyonya Rumah Cantik memasuki ruang istirahat, dia masuk ke dalam rencana yang sempurna. Pengantar barang berhenti di depannya, memaksanya mengubah arah. Dan tak jauh di depannya, ada petugas kebersihan menunggunya. Seperti biasa, lantainya licin. Amelia harus mengubah arah lagi. Ada peringatan lain yang menghalangi jalannya. Dia tetap berjalan sesuai rencana mereka. Selangkah demi selangkah jatuh ke dalam jebakan. Saat ini, petugas bagasi berhenti di depannya. Semuanya akhirnya berakhir. Dia terjatuh di pangkuan Victor. Menyelesaikan pertemuan romantis yang telah lama direncanakan. Victor memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajaknya makan malam. Dan yang menerima adalah petugas kebersihan. Makan malam dengan cahaya lilin yang berkelap-kelip. Staf transportasi bagasi berubah menjadi pelayan. Pengantar barang berubah menjadi peminum. Staf kebersihan memiliki bakat terpendam. Selain itu ada banyak aktivitas menyenangkan. Amelia segera melihat semuanya, hanya saja tidak ada celah. Dia segera mengaku pada Victor. Meskipun dia terlihat sangat muda, dia sebenarnya berusia 39 tahun. Amelia yang berusia 18 tahun sedang dalam perjalanan. Baru 7 tahun yang lalu dia bertemu dengan seorang pria. Dia membawa pagar itu bersamanya. Adalah untuk dapat menerima pesan dari orang itu kapan saja. Victor bilang dia bisa mematikannya. Tapi setelah bertahun-tahun, dia lelah. Dia tinggal di hotel tanpa rumah, karena dia bisa dihubungi kapan saja. Amelia telah kehilangan dirinya sendiri. Dia menunggu separuh hidupnya tanpa memahami apa yang dia tunggu. Ujung pagar yang lain melonjak. Amelia mengakhiri kencannya dulu dan keluar. Victor mengikutinya. Dia mengakui penderitaannya. Tunggu juga sampai pagar berdering. Namun sebelum ia sempat menjelaskan dengan jelas, pagar Amelia kembali berbunyi. Tiba-tiba dia teringat sesuatu. Pergi ke balkon luar dengan niat membuangnya. Akhirnya ucapkan selamat tinggal pada penantian tanpa harapan ini. Karena pertemuan berikutnya, Victor meninggalkan sedikit misteri. Tahukah kamu apa yang diberikan Napoleon kepada Josephine saat dia mengalahkan Bavaria? Victor ingin mengucapkan selamat tinggal. Amelia memberinya ciuman lagi. Sore harinya dia pergi ke keran menunggu untuk diperbaiki. Bersiaplah untuk memberi gadis itu hadiah. Keesokan harinya petugas pengiriman datang lagi. Dia mempercayakan Victor dengan suatu masalah penting. Victor menemui saudara perempuannya lagi untuk mendapatkan visa. Hanya beda kali ini membawa cincin. Dia menunggu jawabanmu di restoran Sabalos. Saya harus kerja. Dia bisa menunggu. Si pengantar makanan menunggu orang yang ingin dia temui. Saudari ini memakai cincin di jarinya. Keduanya menikah di bandara. 13 hari kemudian, Amelia mendarat. Dia dihentikan oleh penjaga. Manajer memperhatikan kotak kacang milik Victor. Dia memanfaatkan Amelia untuk mencari tahu tentang ini. Dia bertanya seberapa baik kau mengenal Victor. Sepertinya Victor sama seperti dia. Mereka semua menunggu tanpa rumah untuk kembali. Namun manajernya memberitahunya tentang situasi Victor yang sebenarnya. Dia bercerita pada Amelia, Victor tidak menunggu Amelia. Dia hanya bisa kembali ke ruang tunggu sendirian. Dan Amelia menunggu lama. Saya kira Anda ketinggalan pesawat atau mungkin agen perjalanan Anda terlalu buruk. Silahkan duduk. Tidak apa-apa, Victor, semua laki-laki berbohong. Dia memberitahu Victor bahwa dia mengakhiri hubungan dengan pria itu. Tapi dia juga kehilangan kepercayaan padanya. Dia membawa Amelia ke depan kado. Padahal, hadiah yang diberikan Napoleon kepada kekasihnya adalah 1000 air mancur. Namun sayang air mancurnya bermasalah sehingga tidak ada air yang keluar. Amelia tidak peduli dengan air mancur. Hanya saja belum pernah ada yang memperlakukannya seperti ini. Dia dengan curiga bertanya pada Victor, kejahatan apa yang akhirnya dia lakukan?
dan dia mengeluarkan sekotak kacang. Tujuan perjalanan dia kali ini adalah untuk sebuah janji. Padahal, di dalam kotak itu terdapat beberapa tanda tangan. Almarhum ayah Victor ketika masih muda pernah melihat gambar sebuah band jazz. Dalam gambar tersebut terdapat total 57 orang. Ayah Victor menulis ratusan surat meminta mereka menandatanganinya. Begitu saja, dia menunggu lebih dari 40 tahun, mengumpulkan total 56 tanda tangan. Karena orang terakhir yang tersisa, Victor pergi ke Amerika. Dia ingin memenuhi keinginan ayahnya. Tapi dia pikir ayahnya membantunya. Ingin dia bertemu Amelia di sini. Begitu saja, gadis itu juga melepaskan pertahanannya. Dia berada di sisi Victor. Keesokan paginya 3 orang temannya membangunkannya. Perang di Krakozia telah berakhir. Semua orang mengucapkan selamat padanya. Melihat Amelia, dia menariknya ke depan. Gadis itu tidak tahu apa yang membuatnya begitu bahagia. Di tangannya dia memegang selembar kertas. Itu adalah harga yang dia bayarkan kepada Victor sebagai imbalan atas visa darurat 1 hari. Tapi Amelia ingin meninggalkan Victor. Amelia Warren, kenapa pergi? Tahukah kamu hadiah pernikahan apa yang diberikan Napoleon kepada Josephine? Itu adalah kotak emas. Bagian dalamnya diukir dengan kata, takdir. Ternyata dia kembali ke samping pria itu. Berikan Victor tiket ke stasiun. Dia mengorbankan dirinya demi Victor. Victor menemui saudara perempuannya untuk mengajukan visa. Namun dia mengatakan kepadanya bahwa dokumen ini memerlukan tanda tangan manajer. Victor harus mencari manajer. Tapi dia dipromosikan. Dia mengembalikan paspor Victor. Ingin dia keluar dari sini pulang ke negara. Namun perang sudah berakhir. Victor memiliki lebih banyak hak. Harus pergi ke Paris untuk memenuhi janjinya. Untuk memenangkan perang tanpa bubuk mesiu. Manajer menggunakan ketiga temannya untuk menindasnya.